Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video kita. Ini meneruskan kajian dalam satu risalah yang berjudul Falsafah Islamiyah, diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan ketiga, yakni tingkatan rohani yang tertinggi, bisa tercapai manakala rohani manusia sudah sampai kepada sumber mata air yang daripadanya sifat-sifat kerohanian itu memancar. Pada tingkatan ini menurut istilah Quran suci disebut sebagai nafsu mutmainnah, yakni nafsu yang tenang. Firman Allah di dalam surat 89 surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai dengan 30. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau jiwa yang tenang, ketenangan yang disebabkan oleh kepuasan menyatunya dengan Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu, karena engkau berkenan kepadanya dan dia berkenan kepadamu. Oleh karena itu masuklah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Di dalam tingkatan ini nafsu telah terbebas dari ketidakberdayaan atau kelemahan, melainkan dikuatkan oleh kekuatan ruhaniyah, telah mencapai kesempurnaan, menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa, tidak bisa hidup tanpa Dia, bagaikan banjir bandang di tanah yang miring karena dahsyatnya dan tidak ada yang menghambat sedikitpun, menerjang dengan hebatnya. Demikian juga jiwa yang telah mencapai tingkatan ini, segala sesuatu yang merintanginya disingkirkan, terus maju tanpa ada sesuatu yang dapat menghambatnya menuju ke arah yang menciptakan, yaitu alkoholik. Keadaan yang demikian inilah yang dituju oleh ayat yang tersebut di atas tadi itu. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, selanjutnya menilik dari kata wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dikau, dan seterusnya tadi itu jelas perubahan yang luar biasa ini terjadi pada masa hidup sekarang ini, bukan setelah mati kelak. Demikian pula dibukakannya pintu surga baginya pun pada masa hidupnya sekarang ini juga, bukan pada tempat dan waktu yang lainnya. Selanjutnya, berhubung nafsu diperintahkan untuk kembali kepada Tuhannya, Robbil Alamin, artinya yang memelihara, mengasuh, menjaga, dan menolong, jelas menunjukkan bahwa terjadi perubahan besar ini hanya berkat pertolongan Tuhan yang Maha Esa.
yang daripadanya ia bersandar. Kecintaan Allah lah yang menjadi makanannya, yang direguk dari sumber kehidupan ini, sehingga terhindar dari kematian. Di tempat lain Quran suci Allah berfirman terdapat kalimat yang senada dengan itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung, keuntungan yang tidak ada kerugian sedikit pun barang siapa yang menyucikan jiwanya dari meluapnya ketamaan daging, dan sungguh merugi barang siapa yang mengotorinya dengan ketamaan duniawi yang tidak terbendung. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, singkatnya 3 tingkatan keadaan manusia ini lebih, atau ini boleh dikatakan sebagai tingkatan jasmani, tingkatan budi pekerti atau akhlak, dan tingkatan rohani manusia. Pada tingkatan jasmani yaitu tingkatan yang hanya menuruti kepuasan, menuruti ketamaan nafsu daging. Ini sangat berbahaya apabila ketamaan itu meluap-luap, sebab ketamaan tadi itu akan mematikan budi pekerti dan rohani manusia. Oleh karena itu di dalam firman Allah yang maha suci, tingkatan pertama ini disebut sikap yang membangkang. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, dapatlah kita tarik kesimpulan adanya 3 tingkatan keadaan manusia itu, yaitu yang pertama pada tingkatan nafsu amarah, yaitu nafsu yang hanya menuruti ketamaan nafsu daging, nafsu yang hanya memikirkan makan, minum, tidur, kemudian memikirkan dirinya sendiri, juga hanya memikirkan nafsu seksual belaka yang menuruti hawa nafsunya, yang ini menghalang-halangi peningkatan nafsu berikutnya, yaitu yang disebut sebagai nafsu lawamah, yaitu nafsu yang apabila melakukan kesalahan dia menyesali dirinya karena keinginannya hanya untuk berdekat atau untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, yakni perasaan menyesal yang ini selalu muncul pada diri manusia sewaktu-waktu. Dia ingin mencapai kesempurnaan di dalam akhlaknya, namun kadang-kadang masih terhalang oleh meluapnya nafsu amarah atau nafsu kebinatangan pada manusia itu. Yang ketiga adalah
yang disebut sebagai nafsu mutmainah atau nafsu tenang, nafsu yang sudah mapan dan tidak terpengaruh oleh meluapnya nafsu amarah dan tidak terpengaruh oleh melemahnya nafsu lawamah. Jadi nafsu mutmainah ini adalah nafsu yang dimana Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Oleh karena itu, dengan tingkatan nafsu ini bisa disebut sebagai tingkatan nafsu rohani, yang sebelumnya adalah nafsu lawamah. Itu adalah nafsu yang biasa disebut sebagai akhlak dan budi pekerti, yang sebelumnya adalah tangga yang pertama itu adalah nafsu amarah atau nafsu kebinatangan, nafsu yang cenderung egois, mau menang sendiri. Itulah tingkatan nafsu atau tingkatan budi pekerti manusia, atau 3 tingkatan keadaan manusia. Sekali lagi, yaitu nafsu yang paling rendah adalah nafsu lawamah, kemudian meningkat kepada nafsu lawamah dan meningkat lagi kepada nafsu mutmainah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini. Kita lanjutkan pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.